Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmat Kadafi. Saya dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang chapter 12 dari exercise sampai dengan problem. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama kedua teman saya, yaitu ada Scholastica Nabil dan Kafedilatul Maulida. Di sini pertama saya akan menjelaskan exercise 12.4, yang dimana instruksinya yaitu menjawab pertanyaan yang diajukan tentang masing-masing dari situasi faktual yang tertera di exercise 12.4. Itu ada 4. Jadi di sini jawaban untuk yang pertama itu Palmiero harus melaporkan paten sebesar $900.000 itu setelah dikurangi amortisasi terakumulasi yaitu sebesar $600.000 pada laporan posisi keuangan. Perhitungan akumulasi amortisasinya itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama ini ada amortisasi untuk tahun 2013 dan 2014 itu dari 1.500.000 itu dibagikan dengan 10 baru dikalikan dengan 2 hasilnya. Jadi hasilnya itu sebesar $300.000. Lalu untuk amortisasi tahun 2015 itu dari 1.500.000 dikurangi 300.000 lalu dibagi dengan 6 dikurangi 2. Hasilnya itu sebesar $300.000. Lalu yang terakhir untuk akumulasi amortisasi eh, eh, Desember tanggal 31 2015 itu dari amortisasi tahun 2013 dan 2014 ditambah dengan amortisasi tahun 2015. Lalu untuk yang kedua, Palmero harus mengamortisasi waralaba selama taksiran masa manfaatnya. Karena tidak pasti bahwa Palmero akan dapat mempertahankan waralaba pada akhir tahun 2023, maka harus diamortisasi selama 10 tahun. Jumlah amortisasi waralaba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 35.000, itu dari hasilnya 350.000 dibagi 10. Lalu untuk nomor 3, biaya ini harus dibebankan pada saat terjadinya. Oleh karena itu, $275.000 dari beban organisasi harus dilaporkan dalam laba pada tahun 2013 dan tidak dilaporkan pada tahun 2015. Dan yang terakhir, karena lisensi dapat dengan mudah diperbarui atau dengan biaya nominal, lisensi tersebut memiliki masa pakai yang tidak terbatas. Dengan demikian, tidak ada amortisasi yang akan dicatat. Lisensi akan diuji penurunan nilainya di periode mendatang. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan E12.9. Jadi Devon Harris Company telah memberikan informasi tentang aset tidak berwujud sebagai berikut. Yang pertama itu paten dibeli dari Brette Company seharga 2.500.000 pada tanggal 1 Januari 2018. Haris memperkirakan sisa masa manfaat paten adalah 10 tahun. Paten dibawa dalam catatan akuntansi Bretek dengan nilai buku bersih 2 juta ketika Bretek menjual ke Haris. Kemudian selama 2019 itu waralaba dibeli Green Company seharga $580. Selain itu, 5% dari pendapatan waralaba harus dibayar ke Green. Pendapatan dari waralaba itu untuk tahun 2019 adalah 2.500.000. Harus memperkirakan masa manfaat waralaba menjadi 10 tahun dan mengambil amortisasi setahun penuh pada tahun pembelian. Kemudian Haris mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan pada tahun 2019 itu sebesar 433. Kemudian Haris memperkirakan biaya ini akan diperoleh kembali pada 31 Desember 2022, tetapi karena ketidakpastian di pasar, prosesnya belum mencapai kelayakan ekonomi. Bahan dan peralatan yang dibeli tidak memiliki kegunaan alternatif. Pada 1 Januari 2019 itu karena kejadian terkini di lapangan, Haris memperkirakan sisa umur patennya itu
sisa umur paten yang dibeli pada 1 Januari 2018 itu hanya 5 tahun dari 1 Januari 2019. Jadi di sini kita disuruh untuk menyiapkan jadwal yang memperlihatkan bagian tak berwujud dari laporan posisi keuangan Haris pada 31 Desember 2019. Kemudian yang kedua, membuat jadwal yang menunjukkan pengaruh laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari fakta di atas. Jadi untuk jawaban yang A, jadi Devon Harris Company di sini ada bagian harta tak berwujud dari laporan posisi keuangan. Jadi paten yang dibeli itu kan tadi 700. Jadi di cara perhitungan paten untuk di laporan posisi keuangan itu yaitu biaya paten yang dibeli itu kan tadinya 2.500.000, kemudian ada amortisasi per tahunnya 2.500.000 dibagi 10. Jadinya untuk amortisasi per tahunnya itu 250. Kemudian dikurangin, habis itu karena tadi ada masalah di lapangan, jadinya kan umur patennya jadi 5 tahun. Jadi amortisasi paten untuk 2019 itu 2250 dibagi sama 5 tahun. Jadinya 450 dikurang, jadi saldo patennya itu 1.800.000. Nah, terus habis itu kita masukin di bagian harta tak berwujud. Nah, kemudian untuk waralabanya atau franchise, jadi lampiran yang kedua itu menghitung franchise dari Grain Company. Jadi biaya waralaba pembelian, jadi pas pembelian kan kita ngeluarin 580. Terus ada amortisasi waralaba itu 850 dibagi 10 tahun, karena waralabanya tadi 10 tahun. Jadi 580 dikurang sama $58, jadinya 522. Jadi untuk jumlah harta tak berwujudnya itu 1.800 ditambah sama 522 jadinya 2.322. Kemudian efek dari laporan laba rugi yang B, jadi paten dari BT Company itu amortisasi patennya kan 2.250 dibagi 5 tahun. Karena tadi udah keganti kan dari 10 tahun ke 5 tahun. Jadinya 450. Kemudian untuk franchise dari Grain Company, amortisasi franchise-nya itu 580 dibagi 10. 58 pembayaran Grain Company 2.500.000 dikali 5%. Jadinya 125. Jadi 58 ditambah 125 jadi 183. Kemudian ada biaya penelitian dan pengembangan yang tadi ada di soal. Jadinya 433. Nah, total dibebankan terhadap pendapatan itu 450 ditambah 183 ditambah 433 jadi 1066 juta. Selanjutnya di sini saya akan menjawab dari exercise 12.14. Nah, jadi di sini ada 3 jawaban. Di instruksi yang pertama yaitu buatlah ayat jurnal yang mencatat penurunan nilai aset pada 31 Desember tahun 2019. Lalu yang kedua, buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban amortisasi pada tahun 2020. Dan yang terakhir, nilai wajar hak cipta pada 31 Desember 2020 sebesar 3.500.000. Lalu mempersiapkan ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat kenaikan nilai wajar. Nah, jadi di sini yang A, pada Desember 31, debitnya itu penurunan nilai 900.000 pada copyright 900.000. Lalu ini hitungannya itu dari jumlah pembawa sebesar 4.300.000 dikurangi dengan jumlah yang dipulihkan sebesar 3.400.000. Jadi hasilnya itu penurunan nilai sebesar 900.000. Lalu untuk yang B, beban amortisasi copyright pada copyright 340.000 dari jumlah tercatat itu sebesar 3.400.000 dibagi dengan perkiraan waktu aset sebesar 10 tahun. Jadi per tahunnya itu 340.000. Dan untuk nilai wajar yang terakhir, yang C,
3.500.000 itu dikurangi dari hasil 3.400.000 dikurangi 340.000. Jadi 440.000 copyright pada pemulihan rugi penurunan nilai. Selanjutnya yang terakhir yaitu P12.3. Yang pertama, pada 1 Januari 2019, Sandro menandatangani perjanjian untuk beroperasi sebagai franchise dari Hasian Kopi Service dengan biaya waralaba awal sebesar 75.000. Dari jumlah tersebut, 15.000-nya telah dibayarkan saat perjanjian ditandatangani dan sisanya adalah dibayarkan dalam pembayaran tahunan masing-masing sebesar 15.000. Mulai 1 Januari 2020, perjanjian menetapkan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan dan tidak ada masa depan jasa yang dibutuhkan oleh franchisor. Nilai sekarang pada 1 Januari 2019 dari 4 pembayaran tahunan didiskon 14%, tingkat implisit untuk pinjaman sebesar 43.700. Perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa 5% dari pendapatan dari franchise harus dibayarkan kepada franchisor setiap tahun. Pendapatan Sandro dari waralaba untuk tahun 2019 yaitu sebesar $900.000. Sandro memperkirakan masa manfaat dari waralaba menjadi 10 tahun. Kemudian yang kedua, Sandro mengeluarkan 65.000 untuk biaya eksperimen dan pengembangan di dalamnya laboratorium untuk mengembangkan paten yang diberikan pada 2 Januari 2019. Biaya hukum dan biaya lain yang terkait dengan pendaftaran paten berjumlah 17.600. Sandro memperkirakan masa manfaat paten adalah 8 tahun. Paten belum mencapai kelayakan ekonomi. Kemudian yang terakhir, merek dagang dibeli dari Shanghai Company sebesar $36.000 dari tanggal 1 Juli 2016, pengeluaran untuk litigasi yang berhasil dalam pembelaan total merek dagang yaitu sebesar $10.200 telah dibayarkan pada 1 Juli 2019. Sandro memperkirakan masa manfaat merek dagang akan menjadi 20 tahun sejak tanggal akuisisi. Kemudian untuk instruksinya sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, siapkan jadwal yang menunjukkan bagian aset tidak berwujud milik Sandro, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019, tunjukkan pendukung perhitungan dalam bentuk yang baik. Kemudian untuk instruksi yang B, siapkan jadwal yang menunjukkan semua biaya yang dihasilkan dari transaksi itu akan muncul di laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Tampilkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang baik. Lanjut untuk jawaban yang A. Jawaban yang A yaitu kita menghitung total intangible asetnya. Yang pertama yaitu franchise net accumulated amortize yaitu sebesar 52.830 dari keterangan schedule pertama, yaitu dari cost franchise-nya yaitu sebesar 15.000 ditambah dengan 43.700 sesuai dengan di soal yaitu sebesar 58.700, kemudian dikurangi dengan 58.700 hasil dari biaya franchise on-nya dikali dengan 1/10 yaitu sebesar 5.870. Sehingga untuk franchise net accumulated amortize yang pertama yaitu sebesar 52.830. Selanjutnya yaitu menghitung paten net accumulated amortize yaitu sebesar 15.400 yaitu dari soal schedule yang nomor 2 atau keterangan yang nomor kedua yaitu dari 17.600 dikurangi dengan 2.200 sehingga untuk paten net accumulated amortize-nya yaitu sebesar 15.400.
Selanjutnya menghitung trademark net accumulated amortized, yaitu sebesar 39.600 dari 36.000, kemudian dikurangi dengan 5.400, ditambah dengan 30.600, ditambah dengan 10.200. Selanjutnya kita mendapatkan book value after legal defense, yaitu sebesar 40.800, kemudian dikurangi kembali dengan amortize, yaitu sebesar 1.200, sehingga untuk cost di trademark sendiri yaitu sebesar 39.600. Sehingga untuk yang jawaban yang A, total intangible asetnya yaitu sebesar 107.830.000 dolar. Selanjutnya untuk jawaban yang B, Sandro Corporation expense resulting from select intangible asset transaction pada tanggal 31 Desember 2019. Yang pertama yaitu mencatat interest expense yaitu sebesar 43.700 dikali dengan 14% yaitu dari soalnya, sehingga menghasilkan 6.118, kemudian ditambah dengan franchise amortisasi yang schedule pertama yaitu sebesar 5.870, kemudian ditambah dengan franchise fee-nya yaitu sebesar 900.000 dikali dengan 5%, sehingga menghasilkan 45.000. Selanjutnya mencatat paten amortisasi yaitu sebesar 2.200. Yang terakhir yaitu mencatat trademark amortisasi yaitu sebesar 2.100. Sehingga untuk total intangible asset yang jawaban yang B yaitu sebesar 61.288 dolar. Sekian presentasi soal jawaban chapter 12 dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sparta. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang current liabilities, provisions, and contingencies. Jadi di kelompok 3 ini ada saya sendiri, Scholastica Nabel, kemudian ada Raffi Rahmat Kadafi, dan Fadilato Maulida Jamrudin. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan sifat penilaian dan pelaporan kewajiban lancar, kemudian menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis provisi, yang ketiga menjelaskan akuntansi untuk kontingensi kerugian dan keuntungan, yang keempat menunjukkan cara menyajikan dan menganalisis informasi terkait kewajiban. Selanjutnya di sini ada karakteristik kewajiban lancar. Jadi untuk membantu menyelesaikan beberapa kontroversi, IASB ini sebagai bagian dari kerangka konseptualnya mendefinisikan liability sebagai kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian diharapkan menghasilkan arus keluar sumber daya perusahaan mewujudkan manfaat ekonomi. Dengan kata lain, kewajiban memiliki 3 karakteristik penting. Yang pertama, kewajiban saat ini. Yang kedua, timbul dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga, menghasilkan arus keluar sumber daya berupa uang tunai, barang, dan jasa. Karena liabilitas melibatkan pengeluaran aset atau layanan di masa depan, salah satu fitur terpentingnya adalah tanggal saat liabilitas tersebut harus dibayar. Perusahaan harus memenuhi kewajiban yang jatuh tempo saat ini dalam kegiatan bisnis biasa untuk terus beroperasi. Nah, kewajiban dengan tanggal jatuh tempo yang lebih jauh biasanya tidak mewakili klaim atas sumber daya perusahaan saat ini. Karena itu, mereka berada dalam kategori yang sedikit berbeda. Fitur ini menimbulkan pembagian dasar kewajiban menjadi kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Jadi di sini ada kewajiban lancar. Nah, aset lancar adalah uang tunai atau aset lain yang diharapkan perusahaan dapat dikonversi menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi dalam operasi dalam satu siklus perusahaan. Atau dalam satu siklus operasi atau dalam 1 tahun. Demikian pula kewajiban lancar itu dilaporkan jika salah satu dari 2 kondisi terpenuhi. Yang pertama, liabilities tersebut diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal, atau liabilities diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah,
Definisi ini telah diterima secara luas karena mungkin mengakui siklus operasi dengan panjang yang bervariasi di industri yang berbeda. Nah, siklus operasi sendiri adalah periode waktu yang berlalu antara perolehan barang dan jasa yang terlibat dalam proses pembuatan dan realisasi kas akhir yang dihasilkan dari penjualan dan penagihan selanjutnya. Industri yang memproduksi produk yang membutuhkan proses penuaan serta industri padat modal tertentu memiliki siklus operasi yang jauh lebih dari 1 tahun. Dalam kasus ini, perusahaan mengklasifikasinya pos-pos operasi seperti utang usaha dan akrual untuk gaji dan biaya lainnya sebagai liabilitas lancar. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tipe dari kewajiban lancar. Yang pertama itu utang dagang, kedua wesel bayar, ketiga utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, yang keempat ada kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali, yang kelima ada utang dividen, uang muka pelanggan, yang ketujuh pendapatan diterima di muka, yang kedelapan utang pajak penjualan dan pertambahan nilai, yang kesembilan utang pajak penghasilan, dan yang ke-10 kewajiban terkait karyawan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ada utang dagang. Nah, utang dagang adalah saldo utang kepada pihak lain untuk barang, perlengkapan, atau layanan yang dibeli. Utang dagang muncul karena jeda waktu antara penerimaan layanan atau perolehan hak atas aset atau pembayarannya. Persyaratan penjualan itu misalnya 2/10 N/30 atau 1/10 EOM. Nah, biasanya menyatakan jangka waktu perpanjangan kredit ini umumnya 30-60 hari. Sebagian besar perusahaan mencatat kewajiban untuk pembelian barang setelah barang diterima. Jika hak milik telah dialihkan kepada pembeli sebelum barang diterima, perusahaan harus mencatat transaksi pada saat peralihan hak milik. Perusahaan harus memberi perhatian khusus pada transaksi yang terjadi menjelang akhir satu periode akuntansi dan awal periode berikutnya. Perlu dipastikan bahwa catatan barang yang diterima atau persediaan sesuai dengan kewajiban atau utang dagang, dan mencatat keduanya pada periode yang tepat. Mengukur jumlah utang usaha tidak menimbulkan kesulitan khusus. Faktur yang diterima dari kreditur menentukan tanggal jatuh tempo dan pengeluaran uang yang tepat yang diperlukan untuk menyelesaikan rekening. Satu-satunya perhitungan yang mungkin diperlukan menyangkut jumlah diskon tunai. Selanjutnya ada utang wesel. Nah, wesel bayar atau utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Mereka mungkin timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Beberapa industri itu memerlukan catatan atau sering disebut juga wesel bayar dagang sebagai bagian dari transaksi penjualan atau pembelian sebagai pengganti perpanjangan normal kredit rekening terbuka. Nah, wesel bayar ke bank atau perusahaan pinjaman umumnya itu timbul dari pinjaman tunai. Perusahaan mengklasifikasikan wesel sebagai jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada tanggal jatuh tempo pembayarannya. Wesel juga mungkin berbunga dan tanpa bunga. Nah, di sini ada contoh interest bearing note issue. Jadi ini contoh yang wesel yang berbunga. Jadi di sini Castle Bank itu setuju untuk meminjamkan 100.000 pada 1 Maret 2019 pada Landscape Company. Jika Landscape menandatangani nota atau wesel 4 bulan $100.000, 6% Landscape mencatat kas yang diterima tanggal 1 Maret sebagai berikut. Jadi Castle ini setuju meminjamkan $100.000 ke Landscape CO. Terus Landscape ini membayar dengan wesel berbunga selama 4 bulan 100.000, 6%. Nah, pada 1 Maret jurnalnya itu kas pada utang wesel karena kita kan menerima uang. Kemudian ada utang weselnya juga sebesar $100.000. 100.000 euro.
Nah, kemudian jika landscape ini menyiapkan laporan keuangan setiap semester, jika landscape menyiapkan laporan keuangan setiap semester, jurnal penyesuaian yang dibuat untuk mengakui beban dan utang bunga itu adalah tanggal 30 Juni 2019, beban bunga pada utang bunga 2.000. Nah, 2.000 didapat dari yang tadi 100.000 dikali 6%. 6% karena di sini 6%, 100.000 dikali 6% dikali dari Maret ke Juni. Dari Maret ke Juni jadi dikali 4/12. Jurnalnya beban bunga pada utang bunga sebesar 2.000. Jika landscape menyiapkan laporan keuangan setiap bulan, beban bunga pada akhir setiap bulannya adalah 500.000 dari 100.000 dikali 6% dikali 1/12. Itu kalau misalnya disiapinnya per bulan. Nah, di sini ada masih contoh interest bearing, yaitu pada saat jatuh tempo 1 Juli. Landscape mencatat pembayaran wesel dengan bunga yang masih harus dibayar sebagai berikut. Jadi, saat jatuh tempo 1 Juli, Landscape harus membayar nilai nominal wesel yaitu 100.000 di utang weselnya, kemudian ada utang bunga sebesar 2.000. Kemudian kita bayar dengan cash. Jadi cash yang dibayarkannya itu 102, utang wesel yaitu 100.000 dan utang bunga 2.000. Yang tadi udah kita hitung. Nah, di sini ada contoh zero interest bearing not issued. Jadi ini adalah wesel berbunga 0. Jadi perusahaan dapat menerbitkan wesel tanpa bunga alih-alih wesel tanpa bunga. Wesel berbunga 0 tidak secara eksplisit menyatakan tingkat bunga di muka wesel, namun bunga tetap dibebankan. Pada saat jatuh tempo, peminjam harus membayar kembali sejumlah yang lebih besar dari uang tunai yang diterima pada tanggal penerbitan. Dengan kata lain, peminjam menerbitkan secara tunai nilai sekarang dari wesel tersebut. Nilai sekarang sama dengan nilai nominal wesel pada saat jatuh tempo dikurangi bunga atau diskon yang dibebankan oleh pemberi pinjaman untuk jangka waktu wesel tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Pada tanggal 1 Maret, Landscape itu menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 102 selama 4 bulan tanpa bunga kepada Castle Bank. Nilai saat ini dari wesel adalah 100.000. Landscape mencatat transaksinya itu. Jadi karena itu sama kayak tadi, dia kan menerbitkan wesel, jadi kita menerima uang kas sebesar 100.000 dan ada utang wesel di kredit sebesar 100.000 karena kita menerbitkan wesel. Nah, kemudian di sini itu ada jika Landscape menyusun laporan keuangan setiap semester, maka dibuat jurnal penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan kenaikan wesel bayar sebesar 2.000 pada tanggal 30 Juni. Jadi untuk jurnalnya tanggal 30 Juni, untuk mengakui beban bunga dan kenaikan wesel bayar, itu beban bunga pada utang wesel sebesar 2.000. Terus, jadi kalau yang zero ini dia dibebankannya langsung ke utang wesel, tidak ke utang bunga. Karena kan di sini nggak ada bunga. Nah, pada saat jatuh tempo 1 Juli Landscape itu harus membayar wesel sebesar berikut. Yang pertama 2.000. Ini seharusnya 102. Utang weselnya itu 102, kasnya juga 102. Jadi bukan 2.000 tapi 102 untuk pembayaran Landscape.
Nah, kemudian di sini ada contoh soal kewajiban lancar. Jadi, berikut adalah transaksi pilihan dari Derby Corporation di tahun 2019. Jadi yang pertama, 1 September itu membeli persediaan dari Orion Company secara kredit sebesar 50.000. Derby mencatat pembelian kotor dan menggunakan sistem persediaan periode. 1 Oktober menerbitkan Wesel 50.000 12 bulan 8% kepada Orion sebagai pembayaran rekening, dan 1 Oktober meminjam 75.000 dari Shore Bank dengan menandatangani Wesel senilai 81.000 selama 12 bulan tanpa bunga. Siapkan entry untuk transaksi yang dipilih. Jadi ini adalah jawabannya. Tanggal 1 September itu kan dia membeli persediaan secara kredit. Nah, jadi untuk dengan periodik ya, jadi pembelian pada utang dagang 50.000. Nah, kemudian tanggal 1 Oktober yang pertama itu menerbitkan Wesel 50.000 buat bayar si Orion Company ini. Jadi jurnalnya utang dagang pada utang Wesel sebesar 50.000. Karena kita kan menerbitkan utang Wesel, jadi utang Wesel kita bertambah. Dan kita mengganti utang Wesel kita dengan mengganti utang dagang kita dengan utang Wesel. Jadi utang dagang kita di debit dan utang Wesel kita di kredit sebesar 50.000. Kemudian 1 Oktober yang kedua itu meminjam 75.000 dari Shore Bank dengan menandatangani Wesel 81.000 selama 12 bulan tanpa bunga. Jadi kas pada utang Wesel 75.000. Nah, kemudian untuk penyesuaian Desember 2019-nya itu untuk yang pertama untuk yang Wesel kepada Orion itu jurnalnya beban bunga pada utang bunga sebesar 1.000. Nah, 1.000 itu didapat dari 50.000 dikali 8% dikali 3/12 karena dari Oktober ke Desember jadi 3/12 jadinya 1.000. Nah, untuk yang kedua itu yang untuk meminjam dari Shore Bank itu 81 dikurang 75 dulu jadi kan 6.000. Nah, 6.000 itu dikali sama 3/12 karena dari 1 Oktober ke 31 Desember. Jadi 6.000 dikali 3/12 jadinya $1.500. Selanjutnya ada utang jangka panjang jatuh tempo saat ini. Delhaize Group melaporkan sebagai bagian dari kewajiban lancarnya porsi obligasi, Wesel, hipotek, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Ini mengkategorikan jumlah ini sebagai utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Perusahaan seperti Delhaize itu mengecualikan utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini dari kewajiban lancar jika mereka akan yang pertama dihentikan oleh harta yang dihimpun untuk keperluan itu yang tidak diperlihatkan dengan semestinya sebagai harta lancar. Yang kedua, dibiayai kembali atau dipensiunkan dari hasil penerbitan hutang jangka panjang yang baru. Yang ketiga, dikonversi sebagai saham biasa. Nah, ketika hanya sebagian dari hutang jangka panjang yang harus dibayar dalam 12 bulan ke depan, seperti dalam kasus obligasi seri yang ditarik melalui serangkaian cicilan tahunan, perusahaan melaporkan bagian jatuh tempo dari hutang jangka panjang sebagai kewajiban lancar dan sisanya sebagai hutang jangka panjang. Namun, perusahaan harus mengklasifikasikan sebagai lancar setiap kewajiban yang jatuh tempo sesuai permintaan, atau akan
jatuh tempo sesuai permintaan dalam 1 tahun. Liability seringkali menjadi callable oleh kreditur ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian hutang. Misalnya sebagian besar perjanjian hutang menentukan tingkat ekuitas tertentu agar hutang dipertahankan atau menentukan modal kerja dalam jumlah minimum. Jika perusahaan itu melanggar perjanjian, maka harus mengklasifikasikan utang sebagai lancar karena merupakan ekspektasi wajar bahwa modal kerja yang ada akan digunakan untuk melunasi hutang. Selanjutnya di sini ada kewajiban jangka pendek yang diharapkan dibiayai kembali. Jadi kewajiban jangka pendek adalah hutang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan perusahaan atau dalam siklus operasi normalnya. Nah, beberapa kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali dalam jangka panjang. Kewajiban jangka pendek ini memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun depan atau siklus operasi. Nah, pada suatu waktu, profesi akuntansi umumnya mendukung pengecualian kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar jika mereka diharapkan untuk dibiayai kembali. Tetapi profesi tersebut tidak memberikan pedoman khusus sehingga perusahaan menentukan apakah kewajiban jangka pendek diharapkan akan dibiayai kembali. Semata-mata berdasarkan niat manajemen untuk membiayai kembali secara jangka panjang, klasifikasi tidak jelas dipotong. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memperoleh pinjaman bank 5 tahun tetapi menangani pembiayaan aktual dengan catatan 90 hari, dengan harus terus dibalik atau diperbarui. Dalam hal ini, apakah pinjaman tersebut merupakan hutang jangka panjang atau kewajiban lancar, itu tergantung pada kriteria pembiayaan kembali. Kemudian untuk kriteria pembiayaan kembali itu untuk mengatasi masalah klasifikasi ini, IASB ini telah mengembangkan kriteria untuk menentukan keadaan di mana kewajiban jangka pendek harus dikecualikan dari kewajiban lancar. Secara khusus, perusahaan dapat mengecualikan kewajiban jangka pendek dan kewajiban lancar jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, harus berniat untuk membiayai kembali kewajiban dalam jangka panjang. Yang kedua, harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, niat untuk membiayai kembali dalam jangka panjang berarti bahwa perusahaan bermaksud untuk membiayai kembali kewajiban jangka pendek sehingga tidak memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun fiskal berikutnya. Melakukan pengaturan pembiayaan yang secara jelas mengizinkan perusahaan untuk membiayai kembali utang dalam jangka panjang dengan persyaratan yang dapat ditentukan dengan mudah sebelum tanggal pelaporan berikutnya adalah salah satu cara untuk memenuhi kondisi kedua. Selain itu, fakta bahwa suatu perusahaan memiliki hak untuk membiayai kembali kapan saja dan bermaksud untuk memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan kewajiban tersebut sebagai tidak lancar. Selanjutnya di sini ada utang dividen. Jadi utang dividen tunai adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai akibat dari otorisasi dewan direksi atau dalam kasus lain suara pemegang saham. Pada tanggal deklarasi, perusahaan mengambil tanggung jawab yang menempatkan pemegang saham pada posisi kreditur dalam jumlah dividen yang diumumkan. Karena perusahaan selalu membayar dividen tunai dalam waktu 1 tahun setelah diumumkan, mereka mengklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Di sisi lain, perusahaan tidak mengakui dividen yang terakumulasi
tetapi tidak diumumkan pada saham preferen kumulatif sebagai liabilities. Mengapa? Karena tunggakan dividen preferensi bukan kewajiban sampai Dewan Direksi mengesahkan pembayarannya. Namun demikian, perusahaan harus mengungkapkan jumlah dividen kumulatif yang belum dibayarkan dalam sebuah catatan atau menunjukkan dalam tanda kurung di bagian modal saham. Utang dividen dalam bentuk saham tambahan tidak diakui sebagai kewajiban. Dividen saham tersebut tidak memerlukan pengeluaran aset atau jasa di masa depan. Perusahaan umumnya melaporkan dividen saham yang tidak dibagikan di bagian ekuitas karena merupakan laba ditahan dalam proses transfer ke modal saham. Selanjutnya ada uang muka dan setoran pelanggan. Jadi kewajiban lancar dapat mencakup setoran tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima simpanan dari pelanggan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau layanan atau sebagai penjamin untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan. Pengklasifikasian pos-pos ini sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar bergantung pada waktu antara tanggal penyimpanan dan pemutusan hubungan yang memerlukan penyimpanan tersebut. Nah, di sini ada ilustrasi 13.2 menunjukkan pendapatan diterima di muka dan akun pendapatan tertentu yang kadang-kadang itu digunakan dalam jenis bisnis tertentu. Kayak airline itu pendapatan diterima di mukanya itu unearned passenger ticket revenue. Nah, untuk revenue-nya itu passenger revenue. Nah, magazine publisher itu di sini untuk pendapatan diterima di mukanya itu ada unearned subscription revenue. Dan untuk revenue-nya itu subscription revenue. Untuk hotel itu ada unearned rental revenue. Untuk revenue-nya rental revenue. Terus ada auto dealer itu untuk unearned revenue-nya itu unearned warranty revenue. Dan untuk revenue-nya itu warranty revenue. Untuk retailers itu untuk pendapatan diterima di mukanya itu unearned gift card revenue. Dan untuk revenue-nya itu sales revenue. Nah, kemudian laporan posisi keuangan melaporkan kewajiban untuk setiap komitmen yang dapat ditebus dalam barang dan jasa. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan yang terkait dengan kewajiban kinerja yang dipenuhi selama periode tersebut. Nah, bagaimana perusahaan memperhitungkan pendapatan diterima di muka yang mereka terima sebelum menyediakan barang atau melakukan pelayanan? Jadi yang pertama, ketika sebuah perusahaan menerima pembayaran di muka, ia mendebit kas dan mengkredit rekening kewajiban lancar yang mengidentifikasi sumber pendapatan diterima di muka. Yang kedua, ketika perusahaan mengakui pendapatan, ia mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Jadi Sport Pro Magazine itu menjual 12.000 langganan tahunan pada 1 Agustus 2019 harga 18 euro masing-masing. Nah, siapkan entry jurnal Sports Pro pada tanggal 1 Agustus dan penyesuaian 31 Desember. Jadi pada tanggal 1 Agustus kan dia menjual jadi dia mendapatkan pendapatan diterima di muka. Jadi untuk jurnalnya kas 216 pada kredit pendapatan diterima di muka 216. 216 didapat dari 12.000 dikali 18 euro. Nah, untuk penyesuaiannya itu karena dia udah mengakui pendapatan, jadinya pendapatan diterima di mukanya di debit, kemudian untuk kreditnya
ke revenue yang aslinya, yaitu pendapatan berlangganan sebesar 90.000 dari 216 dikali 5/12 dari Agustus ke Desember. Nah, selanjutnya itu ada hutang pajak. Ada hutang penjualan dan PPN. Jadi, sebagian besar negara memiliki pajak konsumsi. Pajak konsumsi ini berupa pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai atau PPN. Tujuan dari pajak ini adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah yang serupa dengan pajak penghasilan perusahaan atau pribadi. Kedua pajak ini mencapai tujuan yang sama, yaitu memungut pajak konsumen akhir dari barang atau jasa. Namun, kedua sistem menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai tujuan ini. Jadi di sini ada contoh soal hutang pajak penghasilan. Utang pajak penjualan. Jadi, Ebi Supermarket itu menjual roti kepada konsumen pada hari tertentu seharga 2.400 euro. Dengan asumsi tarif pajak penjualan sebesar 10%. Ebi Supermarket itu membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualannya. Jadi, untuk mencatat penjualan rotinya itu kasnya sebesar 2. Jadi yang pertama ada pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualannya itu sebesar 2.400. Kemudian utang pajak dari 2.400 dikali dengan 10%, yaitu pajak penjualan 10%. Jadi 2.400 dikali 10% jadi 240 untuk utang pajak penjualan. Dan kas yang diterima adalah 2.640 didapat dari 2.400 ditambah 240. Nah, dalam situasi ini, Ebi Supermarket mencatat kewajiban untuk menyediakan pajak yang dipungut dari pelanggan, namun belum disetorkan ke otoritas pajak yang sesuai pada waktu yang tepat. Ebi Supermarket mengirimkan 240 ke otoritas pajak. Terkadang pungutan pajak penjualan yang dikreditkan ke akun liabilities tidak sama dengan liabilitas yang dihitung dengan rumus pemerintah. Dalam kasus seperti itu, perusahaan melakukan penyesuaian akun kewajiban dengan mengakui keuntungan atau kerugian atau atas pemungutan pajak penjualan. Banyak perusahaan tidak memisahkan pajak penjualan dan jumlah penjualan pada saat penjualan. Sebagai gantinya, perusahaan mengkredit kedua jumlah tersebut secara total dalam akun pendapatan penjualan. Kemudian untuk mencerminkan dengan benar jumlah penjualan aktual dan kewajiban pajak penjualan, perusahaan mendebit akun pendapatan penjualan sebesar jumlah pajak penjualan yang harus dibayar ke pemerintah atas penjualan ini dan mengkredit utang pajak penjualan untuk jumlah yang sama. Kemudian di sini ada contoh utang PPN. Jadi utang PPN sendiri adalah pajak pertambahan nilai. PPN digunakan oleh otoritas pajak lebih dari pajak penjualan. Seperti yang didakwa sebelumnya, pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi. Pajak ini dikenakan pada suatu produk atau jasa setiap kali nilai ditambahkan pada suatu tahap produksi dan pada penjualan akhir. Nah, PPN adalah biaya bagi pengguna akhir, biasanya perorangan serupa dengan pajak penjualan. Namun PPN tidak boleh disamakan dengan pajak penjualan. Pajak penjualan dipungut hanya sekali di titik pembelian konsumen. Tidak ada orang lain dalam rantai produksi atau pasokan yang terlibat dalam pemungutan pajak. Dalam sistem perpajakan PPN dikumpulkan setiap kali bisnis membeli produk dan bisnis lain dalam rantai pasokan produk. Nah, di sini ada contohnya itu Bella Farms Wheat Company itu menanam gandum dan menjualnya ke Fadila Baking seharga 1.000. Nah, Bella Farm Wheat ini membuat entry sebagai berikut untuk mencatat penjualan. Dengan asumsi PPN adalah 10%. Jadi pendapatan penjualannya kan tadi 1.000. Karena dia ngejual ke Fadila. Nah, terus habis itu ada utang PPN 100.000 dikali 100%, jadi
tanggung PPN-nya 100 dan kasnya itu 1.100. Kas yang diterima 1.100. Nah, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hutang pajak pertambahan nilai. Deal supermarket menjual roti kepada konsumen seharga 2.400 pound sterling. Deal supermarket membuat entry berikut untuk mencatat penjualan dengan asumsi PPN adalah sebesar 10%. Kemudian untuk mencatat jurnalnya yaitu yang di bagian debit yaitu uang tunai terhadap pendapatan penjualan dan hutang pajak pertambahan nilai. Yaitu untuk di sisi debitnya sebesar 2.640 dan kemudian untuk di sisi kredit di pendapatan penjualan yaitu sebesar 2.400 untuk hutang pajak pertambahannya yaitu sebesar 240. Karena dari soalnya sendiri sudah terlihat dengan asumsi PPN adalah 10%, jadi 2.400 dari 10% yaitu 240. Deals supermarket kemudian hanya mengirimkan 40 pound sterling ke otoritas pajak karena mengurangi PPN 200 yang telah dibayarkan ke Sunshine Baking. Selanjutnya yaitu membahas tentang kewajiban lancar. Hutang pajak penghasilan bisnis harus menyiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar. Hutang pajak merupakan kewajiban lancar. Yang kedua yaitu korporasi harus melakukan pembayaran pajak secara berkala. Yang ketiga, yaitu perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan akuntansi kadang-kadang terjadi. Selanjutnya, yaitu kewajiban terkait karyawan. Jumlah yang terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Kewajiban lancar dapat mencakup yang pertama, potongan gaji, yang kedua absensi yang dikompensasi, yang ketiga yaitu bonus. Untuk potongan gaji pajak yaitu terdiri dari pajak jaminan sosial, yang kedua yaitu potongan pajak penghasilan. Selanjutnya untuk contoh soalnya, asumsikan gaji mingguan sebesar 10.000 dolar. Seluruhnya dikenakan pajak jaminan sosial sebesar 8% dengan pemotongan pajak penghasilan sebesar 1.320.000 dolar dan iuran pekerja sebesar 88 dolar dipotong. Perusahaan mencatat upah dan gaji yang dibayarkan dan pemotongan gaji karyawan sebagai berikut. Untuk di sisi debitnya yaitu beban upah dan gaji sebesar 10.000. Di sisi kreditnya yaitu terdiri dari pemotongan hutang pajak sebesar 1.320, untuk hutang pajak jaminan sosialnya sebesar 800, untuk hutang iuran serikatnya sebesar 88, yang terakhir yaitu uang tunainya sebesar 7.792. Selanjutnya, kewajiban terkait karyawan. Asumsikan gaji mingguan sebesar 10.000 dolar, seluruhnya dikenakan pajak jaminan 8%, dengan pemotongan pajak penghasilan sebesar 1.320 dolar dan iuran serikat pekerja sebesar 88 dolar dipotong. Perusahaan mencatat gaji majikan sebagai berikut. Yang di sisi debit yaitu beban pajak penggajian terhadap hutang pajak jaminan sosial sebesar 800. Kewajiban terkait karyawan, absensi yang dikompensasi, absen berbayar untuk liburan, sakit, bersalin, ayah, dan cuti juri
hak pribadi majikan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada seorang karyawan bahwa setelah dia memutuskan hubungan kerja. Akumulasi hak karyawan dapat meneruskan ke periode mendatang jika tidak digunakan pada periode yang diperoleh. Hak yang tidak terakumulasi jangan dibawa ke depan, mereka lapse jika tidak digunakan. Selanjutnya yaitu contoh soalnya Abel Group, Abel Corporation mulai beroperasi pada 1 Januari 2019. Perusahaan ini memperkerjakan 10 orang dan membayar masing-masing 480 pound sterling per minggu. Karyawan mendapatkan 20 minggu liburan yang tidak digunakan pada tahun 2019. Pada tahun 2020, karyawan menggunakan minggu liburan, tetapi sekarang mereka masing-masing mendapatkan 540 pound sterling per minggu. Abel Corp memperoleh akumulasi pembayaran liburan pada 31 Desember 2019 sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat di sisi debitnya beban gaji dan upah terhadap gaji dan hutang upah sebesar 9.600. Pada tahun 2020 mencatat pembayaran liburan sebagai berikut. Gaji dan hutang upah gaji sebesar 9.600 dan beban upah sebesar 1.200. Selanjutnya di sisi kreditnya yaitu uang tunai sebesar 10.800. Bagi hasil dan paket bonus. Pembayaran kepada karyawan tertentu atau semua karyawan di samping gaji atau upah reguler mereka, bonus yang dibayarkan adalah biaya operasional. Yang kedua, bonus yang belum dibayar harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Ketentuan sebuah persediaan adalah kewajiban waktu atau jumlah yang tidak pasti. Dilaporkan sebagai saat ini atau tidak saat ini beban. Jenis umum adalah ada 4. Yang pertama, kewajiban yang berhubungan dengan litigasi, garansi atau garansi produk, restrukturisasi bisnis, kerusakan lingkungan. Lanjut pengakuan provisi, perusahaan memperoleh beban dan kewajiban terkait untuk provisi hanya jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu perusahaan memiliki kewajiban kini, hukum atau konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua yaitu kemungkinan arus keluar sumber daya diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu estimasi yang andal dapat dibuat. Pengukuran ketentuan itu bagaimana cara perusahaan menentukan jumlah yang harus dilaporkan. Untuk provisi IFRS, jumlah yang diakui harus estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini. Estimasi terbaik merupakan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Jenis ketentuan umum yaitu yang pertama gugatan, yang kedua garansi, imbalan yang harus dibayar, yang keempat lingkungan, yang kelima kontrak yang memberatkan, dan yang keenam yaitu restrukturisasi. IFRS membutuhkan pengungkapan yang luas terkait dengan ketentuan dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan jangan rekam atau lapor di catatan kontingensi risiko umum melekat dalam operasi bisnis. Misalnya, kemungkinan perang, pemogokan, bencana yang tidak dapat diasuransikan atau resesi bisnis. Ketentuan litigasi, perusahaan harus mempertimbangkan hal berikut dalam menentukan apakah akan mencatat liabilitas sehubungan dengan tertanda atau terancam proses pengadilan dan aktual atau mungkin klaim dan penilaian.
Yang pertama yaitu dijangka waktu di mana penyebab yang mendasari tindakan terjadi. Yang kedua, kemungkinan dari hasil yang tidak menguntungkan. Yang ketiga yaitu kemampuan membuat perkiraan yang masuk akal dari jumlah kerugian. Dengan hormat, setelan yang belum diajukan dan klaim dan penilaian yang belum ditegaskan, perusahaan harus menentukan yang pertama, derajat kemungkinan bahwa gugatan dapat diajukan atau klaim penilaian dapat diajukan. Yang kedua, itu kemungkinan dari hasil yang tidak menguntungkan. Jika keduanya mungkin terjadi, jika kerugiannya dapat diperkirakan secara wajar, dan jika penyebab tindakan tersebut bertanggal pada atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka perusahaan harus memperoleh kewajiban. Rafito Tbk terlibat dalam gugatan pada tanggal 31 Desember 2019. Buatlah ayat jurnal pada 31 Desember dengan asumsi kemungkinan bahwa Rafito Tbk akan bertanggung jawab atas 900.000 sebagai hasil dari gugatan. Yang B, buatlah ayat jurnal 31 Desember jika ada dengan asumsi bukan kemungkinan bahwa Rafito akan bertanggung jawab atas pembayaran apapun sebagai akibat dari gugatan ini. Yang pertama yaitu jurnalnya di sisi debit kerugian gugatan yang terhadap kewajiban gugatan sebesar 900.000. Yang B, tidak diperlukan entry, kerugian tersebut tidak diakui karena kecil kemungkinannya suatu liabilitas telah terjadi pada 31 bulan Desember tahun 2019. Ketentuan garansi janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kuantitas, kualitas, dan kinerja dalam suatu perusahaan. Kemungkinan besar pelanggan akan membuat klaim garansi dan perusahaan dapat memperkirakan secara wajar biaya yang terlibat. Perusahaan harus mencatat biaya. Garansi jenis jaminan kualitas bahwa barang atau jasa bebas dari cacat pada titik penjualan. Kewajiban harus dibebankan pada periode barang disediakan atau jasa dilakukan, dengan kata lain pada titik penjualan. Yang kedua yaitu perusahaan harus mencatat kewajiban garansi. Untuk contoh soalnya yaitu Denson Machinery Company memiliki produksi mesin baru pada Juli 2019 dan menjual 100 mesin ini seharga $5.000 tunai pada akhir tahun. Setiap mesin bergaransi selama 1 tahun. Denson memperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu dengan mesin serupa bahwa biaya garansi rata-rata sebesar $200 per unit. Selanjutnya, sebagai akibat dari penggantian suku cadang dan layanan yang dilakukan sesuai dengan garansi mesin, biaya garansi akan dikenakan sebesar $4.000 pada tahun 2019 dan $16.000 pada tahun 2020. Pertanyaannya, apa entry jurnal untuk penjualan dan biaya garansi terkait untuk 2019 dan 2020? Yang pertama yaitu untuk penjualan mesin dan biaya garansi. Yang pertama, uang tunai terhadap penjualan yaitu sebesar 500.000. Yang kedua yaitu mencatat pembayaran atas jaminan yang terjadi, yaitu untuk jurnalnya. Di sisi debit yaitu biaya garansi terhadap kas inventaris gaji yang masih harus dibayar sebesar 4.000. Selanjutnya yang ketiga yaitu catat ayat jurnal penyesuaian untuk pencatat perkiraan biaya garansi. Yang pertama yaitu di sisi debitnya biaya garansi terhadap tanggung jawab garansi sebesar 16.000. Untuk mencatat pembayaran biaya garansi yaitu yang pertama tanggung jawab garansi terhadap kas inventaris gaji yang masih harus dibayar.
Perusahaan sering memberikan salah satu dari dua jenis jaminan kepada pelanggan, garansi jenis layanan, garansi yang diperpanjang pada biaya tambahan. Biasanya dicatat dalam rekening pendapatan, jaminan diterima di muka. Yang kedua yaitu mengakui pendapatan dengan dasar garis lurus selama periode garansi jenis layanan berlaku. Contoh soal Anda membeli mobil dari Hamlin Auto seharga 30.000 pound sterling pada 2 Januari 2019. Hamlin memperkirakan biaya garansi jenis jaminan pada mobil menjadi 700 pound sterling. Hamlin akan membayar perbaikan untuk 36.000 mil atau 3 tahun pertama. Mana saja yang lebih dulu? Anda juga membeli untuk 900 pound sterling, garansi jenis layanan untuk tambahan 3 tahun atau 36.000 mil. Hamlin menanggung biaya garansi terkait dengan garansi jenis jaminan sebesar 500 pound sterling pada tahun 2019 dan 200 pound sterling pada tahun 2020. Hamlin mencatat pendapatan atas garansi jenis layanan dengan basis garis lurus. Pertanyaannya, entry apa yang harus dibuat Hamlin pada 2019 dan 2022? Yang pertama yaitu tunai terhadap pendapatan garansi yang belum diperoleh dan pendapatan penjualan. Yang kedua yaitu biaya garansi terhadap kas inventaris gaji yang masih harus dibayar sebesar 500. Yang ketiga yaitu biaya garansi terhadap tanggung jawab garansi sebesar 200. Yang keempat yaitu pendapatan jaminan di muka terhadap pendapatan garansi sebesar 300. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffitur Rahmat Kadafi. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Pertama, di sini ada garansi jenis layanan untuk mencatat pendapatan yang diakui pada tahun 2022 pada garansi jenis layanan 31 Desember 2022, yaitu pendapatan jaminan dibuka pada pendapatan garansi sebesar 300 itu dari 900 itu dibagi 3. Selanjutnya ada jenis ketentuan umum yaitu hutang pertimbangan. Perusahaan sering melakukan pembayaran atau memberikan pertimbangan kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Perusahaan menawarkan premi, penawaran kupon, dan rabat untuk merangsang penjualan. Perusahaan harus mengenakan biaya premi dan kupon menjadi beban dalam periode penjualan yang diuntungkan dari rencana tersebut. Di sini ada ilustrasi Fluffy Cake Mix menjual kotak campuran kue seharga $3 per kotak. Selain itu, Fluffy Cake Mix menawarkan kepada pelanggannya mangkuk besar yang tahan lama dengan imbalan $1 dan 10 kotak mangkuk pencampur biaya Fluffy Cake Mix seharga 2, dan perusahaan memperkirakan bahwa pelanggan akan menebus 60% dari tutup kotak. Penawaran premium dimulai pada Juni 2019. Selama 2019, Cake Mix membeli 20.000 mangkuk pencampur seharga 2, menjual 2 pound sterling, menjual 300.000 kotak campuran kue seharga 3 pound sterling per kotak, dan menukarkan 60.000 tutup kotak. Pertanyaannya itu, entry apa yang harus dicatat Fluffy Cake Mix di tahun 2019? Untuk mencatat pembelian 20.000 mangkuk pencampur dengan harga 2 pound sterling per mangkuk pada tahun 2019, yaitu inventaris premium pada uang tunai sebesar 40.000 dari 20.000 dikalikan dengan 2 pound sterling. Lalu yang kedua, ayat jurnal untuk mencatat penjualan Cake Mix Box tahun 2019 adalah uang tunai pada pendapatan penjualan sebesar 900.000 itu dari 300.000 kotak dikalikan dengan 3 pound sterling.
Lalu yang ketiga, untuk mencatat penebusan aktual 60.000 tutup kotak tanda terima 1 pound sterling per 10 tutup kotak dan pengiriman mangkuk pencampur yaitu tunai di debit dan pengeluaran premi pada inventaris premi tunai sebesar 6.000 dan pengeluaran premi sebesar 6.000 pada inventaris premi sebesar 12.000. Selanjutnya, perhitungan kewajiban premi pada 31 Desember 2019 ada sebagai berikut. Computation of Premium Liability total box yang terjual pada tahun 2019 yaitu 300.000, lalu ada estimasi dalam persen sebesar 60% dan total estimate redemption 180.000. Lalu untuk cost of estimasi redemption-nya itu 18.000 dari 180.000 box dibagi 10 lalu dikalikan dengan 2 dikali 1 pound sterling sebesar 18.000. Lalu redemption to date 6.000. Jadi 18.000 dikurangi 6.000. Yaitu liability sebesar 12.000. Lalu selanjutnya ada jurnal penyesuaian mencatat tambahan beban premi dan estimasi kewajiban premi pada tanggal 31 Desember 2019 itu biaya premi pada kewajiban sebesar 12.000. Lalu 31 Desember 2019 laporan posisi keuangan melaporkan inventaris premium sebesar 28.000 pound sterling. Itu dari 40.000 dikurangi 12.000 sebagai aset lancar dan kewajiban premium sebesar 12.000. Dari 18.000 dikurangi 6.000 sebagai kewajiban lancar. Laporan laba rugi tahun 2019 melaporkan beban premi 18.000. Dari 6.000 ditambah 12.000 sebagai beban penjualan. Lalu selanjutnya ada ketentuan lingkungan. Sebuah perusahaan harus mengenali dan tanggung jawab lingkungan ketika memiliki kewajiban hukum yang ada terkait dengan penghentian aset berumur panjang dan ketika dapat memperkirakan secara wajar jumlah kewajiban. Acara wajib, contoh kewajiban hukum yang ada yang memerlukan pengakuan kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada yang pertama ada penonaktifan fasilitas nuklir, yang kedua pembongkaran, restorasi dan reklamasi properti minyak dan gas bumi. Lalu ada biaya penutupan, reklamasi dan pemindahan tertentu dari fasilitas pertambangan. Dan yang terakhir yaitu biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Selanjutnya ada pengukuran. Sebuah perusahaan awalnya mengukur kewajiban lingkungan pada estimasi terbaik dari biaya masa depan. Lalu ada pengakuan dan alokasi. Untuk mencatat kewajiban lingkungan, perusahaan menyertakan biaya yang terkait dengan liabilitas lingkungan dalam jumlah tercatat aset jangka panjang terkait dan mencatat kewajiban untuk jumlah yang sama. Di sini ada ilustrasi pada 1 Januari Wildcat Oil Company mendirikan anjungan minyak di Teluk Meksiko. Wildcat secara hukum diharuskan untuk membongkar dan menghapus platform pada akhir masa pakainya. Diperkirakan 5 tahun, Wildcat memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan akan menelan biaya $1 juta berdasarkan tingkat diskonto 10%. Nilai wajar kewajiban lingkungan diperkirakan $620.920 dari $1 juta dikali 62092. Wildcat mencatat kewajiban ini pada 1 Januari sebagai berikut. Platform pengeboran pada tanggung jawab lingkungan sebesar 620.920. Lalu diilustrasikan selama masa pakai aset, Wildcat mengalokasikan biaya penghentian aset ke beban dengan menggunakan metode garis lurus. Wildcat membuat entry berikut. 31 Desember tahun 2019 sampai tahun 2023, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan aset pabrik sebesar 124.184. Lalu selanjutnya diilustrasikan pada 10 Januari 2024, kontrak Wildcat dengan Reclaimers untuk membongkar platform dengan harga kontrak $995.995.000
Wildcat membuat jurnal berikut untuk mencatat penyelesaian kewajiban. Jadi, jurnalnya dicatat dengan tanggung jawab lingkungan pada keuntungan penyelesaian kewajiban lingkungan dan uang tunai. Tanggung jawab lingkungannya 1 juta, keuntungan penyelesaian kewajiban lingkungannya 5.000 dan uang tunainya yaitu sebesar 995.000. Selanjutnya ada ketentuan kontrak yang membebani. Biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih dan sedikit untuk keluar dari kontrak yang lebih rendah dari yang pertama, biaya pemenuhan kontrak, yang kedua, kompensasi atau hukuman yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak. Selanjutnya di sini ada ketentuan restrukturasi. Restrukturasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan mengubah secara material. Baik yang pertama, ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh perusahaan, atau yang kedua, cara bisnis itu dijalankan. Selanjutnya ada jenis ketentuan umum, yaitu asuransi diri. Asuransi diri adalah bukan asuransi, tapi asumsi risiko. Ada sedikit pembenaran teoretis untuk pembentukan kewajiban berdasarkan beban hipotetis untuk biaya asuransi. Kondisi untuk akrual dinyatakan dalam IFRS tidak puas sebelum terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada pengungkapan terkait ketentuan. Perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi saldo awal hingga akhir untuk setiap kelas provisi utama, mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. Selain itu, provisi harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar diungkapkan. Yang kedua, pengungkapan tentang ketidakpastian yang terkait dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan harus disediakan. Selanjutnya ada kontingensi. Kewajiban kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena yang pertama, kemungkinan kewajiban belum dikonfirmasi. Yang kedua, kewajiban kini yang kemungkinan besar pembayarannya tidak akan dilakukan. Atau yang terakhir, kewajiban kini yang estimasi kewajibannya tidak dapat dibuat dengan andal. Lalu selanjutnya aset kontingensi. Sebuah aset kontingen adalah kemungkinan aset yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak pasti yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Aset kontingensi yang tipikal adalah yang pertama, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan atau bonus. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Dan yang terakhir, kemungkinan kasus pengadilan yang tertunda dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Selanjutnya diilustrasikan, selain itu Wildcat harus mengakumulasi beban bunga setiap periode. Wildcat mencatat beban bunga dan peningkatan terkait kewajiban lingkungan pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Beban bunga pada tanggung jawab lingkungan sebesar 62092 dari 620.920 dikalikan dengan 10%. Oke, mungkin baik sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.